Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana menyusun neraca saldo dengan menggunakan rumus Excel sehingga nanti dapat menyajikan secara otomatis daftar saldo-saldo rekening yang ada di dalam buku besar dalam format neraca saldo. Pada tampilan ini kami sajikan adanya jurnal, ini misalnya selama satu periode, dalam hal ini bulan November 2022, nama perusahaannya Armiko Motor, dari tanggal 1 November sampai dengan tanggal 25 November. Kemudian di sini ada format besar, dan pada video sebelumnya kita sudah belajar baik itu bagaimana cara pemostingan dari jurnal umum ke buku besar, juga kita sudah belajar terkait dengan bagaimana membuat rumus otomatis untuk pemostingan dari jurnal umum ke buku besar. Kemudian di sini format neraca saldo, ada kolom kode akun, kemudian nama akun, kolom debit, dan kolom kredit. Untuk neraca saldo sendiri merupakan suatu daftar dari saldo-saldo rekening yang ada di dalam buku besar. Baik buku besar maupun neraca saldo di sini, kami menggunakan sumber data yaitu dari jurnal umum, sehingga nanti kita dapat menguji apakah rumus yang kita buat di neraca saldo ini sesuai dengan saldo-saldo yang ada di buku besar. Di sini kami siapkan ada dua sheet. Di sini sheet untuk neraca saldo terkait dengan pembuatan rumus. Kemudian ada sheet kode nama rekening. Di sini berisi daftar nama rekening dan kode yang merupakan daftar dari nama-nama rekening yang digunakan di dalam transaksi. Untuk yang pertama, untuk pada kolom nama akun ini, kita isikan dulu untuk daftar pilihan nama akun. Kita tempatkan kursor pada L18 di sini. Maaf, J18. Kemudian kita masuk pada pilihan data, masuk di data validation. Kemudian kita pilih untuk allow di sini, list. Kemudian untuk source, kita klik di sheet kode nama. Kita blok untuk nama-nama rekening. Misalnya di sini ada aktiva lancar, aktiva tetap, ada kewajiban, ada ekuitas, pendapatan, dan beban. Kemudian kita klik OK. Kita pastikan bahwa di sini sudah muncul untuk pilihan nama-nama rekening. Selanjutnya adalah untuk rumus di kode akun. Di sini kami sudah sajikan, silakan teman-teman bisa perhatikan di sini. Menggunakan VLOOKUP J18, jadi ini tadi J18 ya. J18, kemudian titik koma, kita masuk pada sheet kode nama rekening, dari B3 sampai dengan C40 di sini. B3 sampai dengan C40. Setelah kita blok, kemudian jangan lupa dikasih tanda dolar. Ini untuk mengunci ring ya, dari B3 sampai dengan C40. Kemudian titik koma, kita akan melihat kode di sini pada kolom yang kedua. Kita perhatikan di sini. Ini kolom yang pertama, ini kolom yang kedua. Jadi titik koma 2, kemudian titik koma false, kemudian kurung tutup, titik koma tanda petik di atas 2 kali. Ini untuk rumus yang di kolom kode akun. Kemudian untuk
kolom debit, kita akan menjumlahkan saldo nama akun yang kita pilih di sini yang bersaldo debit. Sehingga rumus di sini menggunakan if, sum if, C6 berarti di sini C6 sampai dengan C27 ini dari jurnal yang pertama sampai dengan yang terakhir. Kemudian titik koma J18 akan dilihat nanti sesuai dengan nama akun yang kita pilih. Kemudian titik koma F6 sampai dengan F27 karena di sini kita akan menjumlahkan saldo debit, maka di sini yang kita buat rumus yaitu F6 sampai F27 ini. Selanjutnya lebih besar ya jika sum if dari C dengan penjumlahan pada F6 ini lebih besar daripada sum if D6 dan D27 di sini D6 sampai dengan D27. Kemudian J18 jadi nama akun yang kita pilih. Kemudian G6 sampai G27 di sini. Ini akan bersaldo debit maksudnya jika posisi nama akun yang kita pilih ini pada kolom debit lebih besar daripada kolom kredit. Selanjutnya adalah sum if C6 sampai dengan C27. Berarti ini C6 sampai dengan C27. Kemudian J18 ini tadi terkait dengan nama akun yang kita pilih ataupun yang kita sajikan. Kemudian F6 sampai dengan F27 di sini. F6 sampai dengan F27. Kemudian dikurangi sum if D6 D27 di sini. D6 D27 titik koma J18 ini nama akun yang kita pilih. Kemudian titik koma G6 sampai dengan G27 di sini. Ini untuk yang rumus di kolom debit. Kemudian untuk yang di kolom kredit, di sini kita hanya mengubah sedikit. Teman-teman silakan bisa diperhatikan. Pada rumus kolom kredit di sini, tadi sama C6 sampai dengan C27 ini, kemudian J18, F6, F27, di sini tandanya kita rubah menjadi lebih kecil. Sum if D6 sampai dengan D27 sama. Kemudian sum if D6 sampai dengan D27. Kemudian J18, G6 sampai dengan G27. Dikurangi sum if C6, C27, J18, F6, F27. Silakan teman-teman perhatikan di sini ya. Ini untuk yang kolom kredit. Kemudian ini untuk kolom yang debit. Kalau kita sudah buat rumus di sini, kita copy sampai dengan baris yang terakhir, mungkin yang terkait dengan jumlah nama-nama rekening yang digunakan di dalam pencatatan transaksi. Kita paste. Ya, semuanya sudah terumus semua di sini. Sekarang kita coba. Untuk akun buku besar, misalnya kas, kita pilih kas di sini. Dalam rekening buku besar, saldo kas di sini 7.250.000. Untuk neraca saldo, kita cek kas, secara otomatis menyajikan saldonya debit 7.250.000.
Jadi di sini neraca saldo adalah daftar saldo-saldo rekening yang ada di buku besar. Sama. Kemudian untuk berikutnya yaitu modal, ekuitas pemilik. Kita lihat di buku besar. 10 juta pada kolom sebelah kredit saldonya. Kita buat di neraca saldo untuk modal pemilik sama 10 juta. Kemudian berikutnya beban sewa gedung 4.500.000 debit. Beban sewa gedung debit 4.500.000 sama. Jadi neraca saldo ini berisi daftar-daftar saldo rekening yang ada di buku besar, termasuk kode akun ya. 502 sama di sini. Kemudian berikutnya pendapatan usaha 2.800.000 pada kolom kredit. Pendapatan usaha kredit 2.800.000. Kemudian perlengkapan pada buku besar saldo debit 850.000 untuk neraca saldo debit 850.000 sesuai dengan yang ada di buku besar. Kemudian utang usaha kredit 850.000. Kita coba rumus yang sudah kita buat di neraca saldo. Utang usaha sama kredit 850.000. Kemudian piutang usaha di sini saldonya 0 karena ada pendebitan tanggal 10 dan pengkreditan tanggal 17. Saldonya 0. Untuk neraca saldo piutang usaha juga 0, baik saldo debit maupun kredit. Kemudian beban listrik, telepon, dan air 250.000 debit. Sama, rumus yang sudah kita buat, debit 250.000. Kemudian berikutnya beban gaji karyawan. Debit 500.000 di neraca saldo. Debit 500.000. Kemudian prive debit 300.000 untuk neraca saldo. Debit 300.000. Demikian untuk rumus pembuatan neraca saldo dengan menggunakan Excel sehingga dapat menyajikan daftar saldo-saldo rekening yang ada di dalam buku besar secara otomatis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.